Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi teman-teman mengenai persiapan verifikasi dan validasi data teman-teman ya. Ini untuk persiapan SKTP untuk tunjangan profesi guru ya, atau mungkin teman-teman bisa TPG ya, atau mungkin tunjangan profesi pendidik ya. Jadi nanti kita akan membahas untuk semester 2 ya, atau mungkin teman-teman bisa menyebutnya di triwulan 3 dan 4 ataupun di periode 2 Juli Desember tahun 2024. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, misalkan di sini di di Provinsi Jawa Barat misalkan ya. Di sini ada informasi teman-teman ini terkait dengan verifikasi dan validasi usulan SKTP untuk pencairan tunjangan profesi guru ini di triwulan 3 tahun anggaran 2024, yang mana salah satunya teman-teman di sini di poin A ya. Di sini untuk menyerahkan dokumen printout info GTK. Nah, ini sebenarnya di semester 2 teman-teman ya, ini mungkin ada kesalahan ketik ya. Jadi ini terkait dengan verifikasi dan validasi usulan SKTP untuk pencairan tunjangan profesi guru di semester 3 maupun di semester 4. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekarang untuk info GTK, jadi kemarin sudah dibuka ya. Jadi info GTK kemarin sudah melakukan proses update data ini untuk verifikasi ya. Untuk verifikasi data di periode Juli Desember 2024. Lah mungkin kemarin sudah ada yang mencoba ya, Lah di sini kalau kita coba di saat ini ya, untuk info GTK ini sekarang sedang proses perbaikan. Ini kemarin sudah dibuka untuk proses uji coba. Nah, nanti dalam sambil kita menunggu info GTK ini dibuka secara sudah bukan uji coba ya. Nah, ini sudah bukan uji coba. Nanti kita dalam rangka persiapan verifikasi dan validasi ini ada beberapa data yang kita cek dulu ya. Nah, bagaimana Pak ketika info GTK ini tidak bisa diakses? Nanti ada cara lain ya untuk mengecek, sehingga nanti ketika data ini ditarik ya, nanti proses di info GTK ya tentunya harus sudah benar. Nanti kita akan membahas ada 8 data yang wajib kita cek, dan penyebabnya apa sih ada perbedaan data ya. Mungkin di info GTK dan di Dapodik, mungkin jam mengajarnya sudah dientrikan, tugas tambahnya sudah dientrikan ya, tetapi ternyata di info GTK itu belum masuk. Itu apa penyebabnya dan bagaimana nanti kita meng-cross-check data tersebut. Nah, nanti mungkin teman-teman tidak perlu ngecek datanya di Dapodik lokal ya, di Dapodik offline-nya tidak perlu ya, tapi teman-teman nanti bisa cek datanya secara online dan secara mandiri, tentunya ini adalah real time. Nanti kita akan bahas persiapan data apa saja yang perlu di cross check untuk SKTP di tunjangan profesi guru untuk semester 2 tahun 2024 ini. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk verifikasi dan validasi ya, untuk persiapan SKTP tunjangan profesi guru di semester 2 ya, untuk tahun 2024 ini. Yang pertama teman-teman, untuk info GTK ya, mungkin yang sudah berhasil mencoba ataupun belum berhasil mencoba, mungkin ada yang kaget ya. Mungkin ada datanya yang belum masuk, ada datanya yang salah, ataupun lain sebagainya. Nah, tentu yang ditunggu-tunggu itu adalah proses validasinya teman-teman ya. Ini sudah jelas ya, kalau kita lihat semuanya ini masih dalam status tidak valid atau sedang dalam proses validasi ya. Sebenarnya untuk info GTK saat ini memang masih dalam proses uji coba ya. Di sini sudah jelas sekali ya, di sini ada informasi mengenai uji coba validasi. Ini memang setiap semester itu memang ada persiapan untuk uji coba. Nah, ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang mungkin kaget ya. Misalkan Pak, jam mengajarnya kok belum masuk ya, tugas tambahannya kok belum masuk. Nah, di sini kok statusnya tidak valid. Nah, ini bagaimana cara memahaminya dan bagaimana cara melihat apakah data kita itu sudah dilakukan update data oleh operator Dapodik di sekolah atau belum. Ya.
Saat ini memang sudah sinkron Dapodik sudah oke ya. Tentunya sekolah-sekolah sudah saya rasa semuanya sudah melakukan sinkronisasi Dapodik ya. Apalagi Dapodik juga digunakan untuk tarik data untuk persiapan dana BOS di tahun 2025. Ini sekarang dalam proses persiapan verifikasi ya. Jadi artinya datanya kan belum diverifikasi ya. Datanya itu baru ditarik ya. Ditarik oleh InfoGTK. Nah, nanti ada validasi data TPG, ada pengusulan, penerbitan, realisasi ya. Ini realisasi ini pencairan. Ini tentu yang ditunggu-tunggu adalah di poin ini. Oke, sekarang kita akan cek dulu bagaimana cara cek data ya. Cek data tentunya teman-teman sudah paham ya, sudah sering kita bahas ya. Jadi ketika InfoGTK ini belum bisa diakses ya teman-teman, pastikan saja data sumbernya ya, yaitu di data Dapodik ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengecek melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Jadi dari data PTK Datadik ini adalah sumber datanya itu adalah dari aplikasi Dapodik. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu ngecek Dapodik dari lokal ya, tapi mengecek data dari PTK Datadik ini sudah bisa. Nah, tentunya untuk akun usernya ya bisa ditanyakan di operator Dapodik masing-masing. Nah, nanti di PTK Datadik di sini sudah komplit ya, mulai dari biodata ya, beban ajar, ini yang diampu berapa saja, tugas tambahan, ada pendidikan, riwayat sertifikasi, di kepangkatan, KGB sama riwayat ya. Sebenarnya yang sering dicek itu sebenarnya hanya di 2 poin ini ya. Kalau misalkan penerima TPP yang sudah bertahun-tahun, artinya dia sudah lama menerima TPP, sebenarnya yang dicek kan hanya 2 poin ini aja ya. Beban tugas mengajar sama tugas tambahan jika ada. Atau mungkin yang ada kenaikan pangkat ya. Nah, ini juga perlu dicek sama di KGB. Ya, kalau pangkat ini kan untuk PNS, kalau KGB ini ya, kenaikan gaji berkala ini bisa PNS, bisa P3K atau untuk ASN. Ya, jadi sekali lagi bagi teman-teman mungkin yang saat ini untuk InfoGTK belum masih proses uji coba. Nah, coba cek dulu datanya, pastikan ya di PTK Datadik ini datanya sudah benar dan sudah diupdate ya di Dapodiknya sesuai dengan data yang terbaru. Oke ya. Oke, sekarang kita akan cek untuk bagaimana cara memastikan ya bahwa data kita itu sudah benar dan sudah diupdate ya oleh operator Dapodik di PTK Datadik atau mungkin di di informasinya. Oke, yang pertama dicek yang pertama adalah tanggal update data di InfoGTK. Ini penting ya. Nah, ini penting ya, tanggal update data di InfoGTK dan di Dapodik. Ini mungkin banyak sekali yang bertanya, Pak, kenapa di InfoGTK saya datanya belum masuk ya, padahal di Dapodik itu sudah di entry datanya. Ini yang banyak sekali ditanyakan ya, misalkan jam mengajarnya belum masuk, tugas tambahannya belum masuk ya, atau mungkin yang di SMK ada mapel PKL ya, ada PKL-nya kok belum masuk. Itu karena apa sih di InfoGTK kok belum tampil ya, padahal kalau dicek di Dapodik ataupun PTK Datadik itu datanya sudah muncul ya. Nah, yang pertama teman-teman, kalau teman-teman bisa login di InfoGTK ya, kemarin mungkin sorry ya, ini harusnya di semester 2 teman-teman ya. Nah, ini salah lupa, belum diedit ya. Ini harusnya di semester 2 Juldes ya 2024 ya. Nah, kalau teman-teman bisa login ya, di statusnya memang semuanya belum valid. Nah, saat ini teman-teman di InfoGTK ini untuk update data terakhirnya. Jadi InfoGTK ini baru menarik data itu di tanggal 24 Agustus 2024. Paham ya? Jadi InfoGTK ini mungkin ada yang baru, mungkin ada yang update ya. Nah, ini kalau di data kita ya, kalau kita cek di sampel di beberapa guru, data yang terakhir diambil oleh InfoGTK dari Dapodik itu adalah 24 Agustus 2024. Paham ya? Nah, ini teman-teman harus tahu ya di Dapodik ya. Jadi teman-teman Dapodik ya, ini dicek di PTK Datadik misalkan. Nah, di sini di beban ajarnya ya. Nah, ini kan di sini ada namanya waktu pembaruan. Ini di PTK Datadik teman-teman ya. Nah, di sini ada waktu pembaruan ya. Misalkan di sini ya. Di sini kan ada 4 baris ya. Nah, di sini kelihatan ya. Di sini misalkan di sini ada mapel 1, mapel 2. Di sini tanggal update-nya ya. Ini operator Dapodik melakukan update data dan sinkron ya dari sekolahnya, ini adalah 12 Agustus 2024. Artinya kalau di sini tadi 24 Agustus berarti data ini harusnya sudah masuk ya. Jadi 2 data ini sudah masuk. Nah, jadi nanti yang masuk berarti kan hanya 12 jam.
Nah Pak, bagaimana dengan yang jam keduanya ini ya, jam 3 dan 4 ini tentunya ini belum masuk teman-teman. Artinya belum ditarik di info GTK. Karena di info GTK ini menarik data terakhirnya adalah 24 Agustus 2024 ya. Jadi datanya ditariknya adalah tanggal 24. Nah, sedangkan teman-teman untuk yang PKL atau praktek kerja lapangan di sini data itu baru diupdate oleh operator Dapodik atau operator sekolah. Di sini adalah 2 September 2024. Paham ya? Jadi bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi di info GTK ya, update data terakhirnya adalah 24 Agustus 2024. Nah, sedangkan di sini operator Dapodik melakukan update data di 2 September 2024 ya. Artinya yang 2 mapel ini sudah ketarik ya, sudah ditarik ke info GTK karena ini adalah 12 Agustus. Sedangkan yang 2 mapel ini belum ketarik 3 atau 4 karena di sini masih tanggal 2 September 2024. Nah, nanti teman-teman pantau saja di sini ya, di update data terakhir di sini berarti harus di atas 2 September 2024. Biar apa? Biar mapel ini ya, biar mapelnya ini yang 3 dan 4 ini ketarik. Paham ya? Jadi di sini 2 September 2024, sedangkan di update info GTK baru 24 Agustus 2024. Jadi nanti pastikan di info GTK update terakhirnya ini nanti di atas 2 September 2024. Nah, supaya apa? Supaya nanti mapel 3 dan 4 untuk praktek kerja lapangan ini masuk di info GTK. Ya, selama di sini nanti masih belum update datanya ya tentunya 2 mapel ini belum update di info GTK karena kan beda tanggal ya. Karena seperti yang kita ketahui Dapodik dan info GTK itu 2 server yang berbeda. Gitu ya. Paham ya? Oke, yang berikutnya teman-teman, di sini sama ya untuk tugas tambahan ya. Untuk tugas tambahan juga sama ya. Teman-teman cek dulu di waktu pembaruannya ini. Ya, perhatikan kalau di tugas tambahan, perhatikan di sini ada tulisan non. Kalau non ini artinya masih aktif ya. Jadi misalkan dia sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kalau TST-nya non ini artinya masih aktif. Tapi kalau sudah diisi TST-nya seperti ini berarti sudah tidak aktif atau sudah tidak menjabat. Nah, di sini juga ada tanggal update-nya. Nah, di sini tanggal update kan 15 Agustus, ini berarti datanya sudah ditarik di info GTK ya, karena info GTK kan sekarang saat ini update datanya kan di 24 Agustus. Sekarang sedangkan update datanya ini adalah 15 Agustus. Paham ya? Jadi ini yang menyebabkan kenapa sih di info GTK dan data di Dapodik atau PTK Dadadik itu tidak sama atau mungkin ada perbedaan ya, karena ada proses penarikan di info GTK yang belum sampai di data terakhir di Dapodik. Paham ya? Oke, yang berikutnya yang perlu dicek itu adalah data kelulusan sertifikat pendidik. Ini pasti ya. Jadi kalau misalkan yang baru lulus, baru dapat sertifikat pendidik, ya tentunya harus dicek di data kelulusannya. Jadi baru dapat serdik ya dicek dulu ya status kelulusannya. Nah, pastikan energinya sudah masuk. Terus di sini nanti karena kalau belum belum punya serdik, data kelulusannya belum ada ya, tidak ada status valid dan tidak validnya. Di sini tidak ada status validasi untuk tunjangan profesi gurunya. Ya, jadi yang dipastikan dulu adalah di sini kelulusan sertifikasi, dipastikan nomor registrasinya sudah muncul, terus nama bidang dan sebagainya ya. Jadi intinya data kelulusannya harus sudah masuk. Ya. Terus yang nomor 3 adalah linearitas sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu. Ini jelas ya. Jadi kalau sudah punya serdik ya harus dilihat di sini dia itu sebagai mapelnya apa. Ya, di sini kan ada ya, misalkan di sini ada tata busana misalkan. Nah, di sini juga harus dicek teman-teman ya di kelulusan sertifikasi apakah sudah betul atau belum data yang dientrikan. Terus terkait dengan linearitas ya, linearitas kan kemarin sudah ada edaran yang terbaru teman-teman ya. Sudah ada peraturan terbaru dari Mendikbudristek nomor 7 tahun 2024. Ini mengenai kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik. Nah, ini tentunya kan nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat saja seperti biasa di masdiukadea.com. Ini sudah membahas mengenai kelompok mata pelajaran, bidang studi dan lainnya ya yang linear dengan sertifikat pendidik. Nah, ini tentunya sebelumnya kan ada ini ya. Sebelumnya ada peraturan Menteri Pendidikan di sini di nomor 16 tahun 2019. Ini tentang penataan linearitas guru. Ini bersertifikat pendidik ini sekarang sudah, kalau kita lihat sudah tidak berlaku teman-teman ya, karena sudah digantikan dengan ini Permendikbud nomor 7 tahun 2024. Nanti teman-teman bisa dipelajari ini terkait dengan linearitas sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu ya.
Kayak yang berikutnya yang perlu cek lagi ya, ini yang penting ya. Jadi yang penting ini. Jadi kalau misalkan guru biasa ya, jadi artinya guru itu tidak punya tugas tambahan, terus tidak punya kenaikan pangkat, tidak punya kenaikan gaji berkala. Ya yang perlu dicek ya nyanyi aja jumlah jam mengajar. Tentunya data-data sebelumnya kan setiap semester kan ada update ya, tentunya sudah diupdate dan tentunya yang paling dicek adalah di sini jumlah jam mengajar. Ya pastikan minimal 24 jam. Nah, beban mengajar seperti biasa sudah kita jelaskan di awal tadi ya. Ada tanggal update-nya di sini, dicek aja JM-nya berapa. Misalkan Pak, jam saya kok cuma 12 ya. 12 ini harus dicek dulu ya. Mungkin ada ketambahan tugas tambahan waka. Nah, tadi ini ternyata tidak ada ya. Jumlah tugas tambahan kan tidak ada. Ternyata dia 0. Nah, ini perlu dicek ya. Yang belum masuk itu datanya yang mana? Ya di sini jamnya kan baru 12 kan. Kalau 12 kan tidak memenuhi persyaratan minimal ya. Nah, di sini tentunya teman-teman harus cek dulu beban mengajarnya yang masuk yang mana. Oh, ternyata 12 itu misalkan yang masuk baru 1 mapel misalkan. Teman-teman bisa dicek di sini di rombongan belajar. Ini yang belum masuk itu yang mana. Nah, nanti yang perlu kalian cek dulu ya, kalian cek dulu di PTK Datadik di bagian beban mengajar ya. Ini di PTK Datadik ya, teman-teman ya. PTK Datadik dicek. Oh, beban mengajar saya ini baru 12, berarti yang masuk baru ini. Oh, baru 2, berarti yang 16 ini berarti belum masuk. Ya, teman-teman cek lagi tanggalnya update di info GTK. Nah, ini tadi ya yang 12 Agustus ini kan sudah ketarik ya di info GTK, karena info GTK itu kan update-nya kan sekarang 24 Agustus, berarti sudah ketarik. Nah, berarti yang 2 ini kan berarti belum ketarik. Ya, karena update-nya adalah 2 September ya. Jadi nanti bisa dicek di sini update data terakhir ini adalah 24 Agustus. Berarti teman-teman yang sudah masuk berarti kan hanya 2 mapel ini. Mapel yang 3 dan 4 berarti menunggu penarikan dari info GTK setelah tanggal 2 September 2024. Ini sama ya. Nanti untuk beban mengajar dengan tugas tambahan sama untuk cara pengecekannya, ya. Terus yang berikutnya di sini untuk yang berikutnya adalah tugas tambahan ya. Tugas tambahan sama ya. Kalau misalkan nanti di jam mengajarnya di sini kok tugas tambahannya kok belum masuk ya, jamnya sudah masuk tapi tugas tambahannya belum masuk ya, teman-teman bisa cek dulu. Ya di bagian PTK Datadik di tugas tambahan ya, di sini dilihat dulu ya. Kalau dia ini 15 Agustus ini harusnya sudah ketarik ya, karena info GTK kan update-nya kan di 24 Agustus. Nah, nanti silakan nanti dikoordinasikan ya. Ini harusnya ini kalau ini sudah ketarik teman-teman ya. Contoh kita ini sudah ketarik tugas tambahnya. Nah, sedangkan contoh tadi kan belum, memang dia tidak mempunyai tugas tambahan tapi jamnya saja yang belum masuk. Itu ya. Terus berikutnya adalah status kepegawaian juga penting ya. Nah, apakah CPNS, PNS, GTT, GTY ya, P3K atau tenaga honor, karena ini nanti ada hubungannya dengan gaji juga ya, dengan hubungan dengan gaji, tunjangan ya, kenaikan gaji berkala dan lainnya. Nanti di sini ada status kepegawaian. Nah, sini dicek ya jenis kepegawaiannya apakah sudah benar, apakah P3K atau apakah PNS ataupun yang lain sebagainya. Ya, dipastikan data di Dapodik dan BKN ini sama ya. Terus yang berikutnya nanti di PTK Datadik di sini juga ada ya di bagian kepegawaian. Di sini ada status kepegawaiannya apa ya. Nah, misalkan PNS, jenis PTK-nya kepala sekolah dan lain sebagainya. Atau mungkin di sini status kepegawaiannya P3K ya. Ini bisa dicek di PTK Datadik ataupun di Dapodik. Di info GTK juga ada. Oh ya, berikutnya adalah lewat pendidikan ya. Ini tentunya lewat pendidikan biasanya yang dicek terakhir itu adalah S1 dan S1 atau D4. Tapi lebih baik jika teman-teman cek mulai dari SD sampai dengan terakhir ya. Nanti bisa dicek di bagian di sini teman-teman ya, pendidikan formal. Di sini ada S1, ada SMA ya. Di sini ada SMP, ada SD ya. Pastikan semuanya sudah di entry gitu ya. Atau di PTK Datadik teman-teman bisa masuk di bagian pendidikan ya. Di sini ada mulai dari SD, SMP, SMA, S1, S2. Nah, ini di sini dipastikan semua data itu sudah di entry di aplikasi Dapodiknya. Terus yang berikutnya di poin terakhir teman-teman, di sini ada gaji perkara dan kenaikan pangkat ya. Kalau gaji berkala ini untuk P3K juga sudah banyak ya yang mendapatkan gaji berkala. Terus untuk kenaikan pangkat ini hanya untuk yang PNS saja. Ya, di sini terakhir nanti dicek ya di status kepegawaian. Di sini ada juga di pangkat dan golongan ya. Pastikan kalau P3K ya golongannya 9 ya. Terus kalau misalkan PNS ya dilihat golongan terakhirnya berapa. Nah, karena ini di sini ada tentunya ada hubungannya dengan gaji teman-teman ya. Nah, di sini untuk gaji sudah diambil berdasarkan Perpres yang terbaru ya, ataupun berdasarkan PP yang terbaru
gitu ya. Nah, nanti di PTK Datadik teman-teman bisa cek dulu ya. Nanti di sini ada riwayat kepangkatan, juga ada riwayat gaji berkala ya. Jadi gaji berkalanya pastikan dilihat yang terakhir ya. Yang terakhir update itu kapan ya, sudah betul atau belum gaji berkalanya. Nah, ini kalau misalkan contoh untuk yang P3K ya, P3K ini golongan 9, di sini dia mendapatkan TMT gaji berkala mulai 1 Mei 2024. Ini yang pengangkatan pertama teman-teman ya. Yang pengangkatan tahun 2022 kan berarti sudah dapat 1 kali gaji berkala ya. Ini yang P3K di tahun 2021 kemarin. Ya, karena ini ada hubungannya dengan gaji pokok gitu ya. Terus untuk kepangkatan ya, ini khusus untuk PNS, nanti teman-teman bisa cek ya. Nah, di sini ada waktu pembaruan, update data terakhirnya kapan ya. Kalau misalkan di sini 9 September, ya pastikan nanti di info GTK ya, tanggal data update-nya ya harus di atas ini. Supaya apa? Supaya riwayat kepangkatannya ini dari Dapodik ketika di dari info GTK itu sudah masuk. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan persiapan validasi untuk data tunjangan profesi guru di semester 2 untuk periode Juli Desember 2024 ya. Nanti kalau semua data di PTK Datadik, di Dapodik sudah oke, ya tentunya teman-teman pastinya di info GTK juga tidak ada masalah ya. Terkait dengan linearitas, terkait dengan jumlah jam, tugas tambahan, itu tentunya tidak ada masalah ya, selama di PTK Datadik atau Dapodik itu cara pengisiannya benar, datanya sudah oke, ya tentunya nanti tinggal menunggu proses validasi di info GTK. Itu teman-teman ya. Yang terakhir, jangan lupa bersabar ya, karena untuk info GTK ini kita juga tidak tahu ya untuk penarikan datanya itu berapa kali dalam 1 minggu ya. Itu tergantung dari servernya info GTK. Itu teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.